Oke, Bapak Ibu sekalian, gimana kabarnya Bapak Ibu? Rekan mahasiswa, oke, yang lagi ya. Baik, Bapak gimana Mudah-mudahan sehat kabarnya? semua ya. Saya alhamdulillah sehat. Walafiat, bugar-bugar, makan enak, minum pun enak. Makan enak, Pak? Sedap kali makan. Pas sekali. Nah, kalau ke kondisi sehat itu segalanya enak, walaupun makan dengan daging sapi sama daging ayam enak kali. Ya iyalah, Pak, orang udah daging enak lah. Oke, kita absen dulu ya. Ini pertemuan keempat tanggal 28 Oktober. Selamat Hari Sumpah Pemuda ya. Iya, Pak. Iya, Pak, selamat Hari Sumpah Pemuda. Semangat pemuda Indonesia. Semangat pemuda walaupun sudah tua. Tua. Azan ada. Azan saya hilang terus nih azan. Yuniarti? Adriansa? Ada, Pak. Hadir, Pak. Baru siap mandi saya, Pak. Hujanan nanti, Pak, pulang sekolah. Oh, hujan ya. Ya. Ini pun hujan. Pilih. Lai Bareka. Hadir, Pak. Lena. Hadir, Pak. Susianti. Hadir, Pak. Supandi Ginting. Hadir, Pak. Jam Purba Pak. Hadir, Pak. Polmat Lumuang. Marasi Cihite. Nel Fitri. Hadir, Pak. Indri Wulandari. Hadir, Pak. Novita Sari. Hadir, Pak. Rizka Siritonga. Mariona Ritonga. Hadir, Pak. Nari Malasari. Lestari Dabungke. Hadir, Pak. Januari Wahandi Nababan. Muhammad Darwis. Ria Rahmadani. Hadir, Pak. Panji Asmoro. Masih di jalan, Pak. Sebentar lagi nyampe. Tita binti Bakri. Hadir, Pak. Hedi. Hadir, Pak. Hedi Rosmina. Hadir, Pak. Hadir. Ramlan hadir. Gilang Permana. Hadir. Sheryl. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Jahara Utari. Hadir, Pak. Mawarni Sibarani. Hadir, Pak. Rahmi Bulkis. Hadir, Pak. Mimi Karlina. Baik, kita doa dulu yuk. Doa dimulai. Selesai, terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, kali ini kita akan membahas modul 3 ya, kalau nggak salah. Modul berapa teman-teman? Modul 2, 3. Pak. 2 ya. Modul 2, Pak. Kelompok 4. Modul 2. Buku.
Nah, bukunya bermacam-macam. Mbak, maaf Pak, Muhammad Darwis baru masuk Pak. Ya. Terima kasih Pak. Model pengelolaan dan pembelajaran kelas rangkap ya. Model pengelolaan. Model pengelolaannya dan pembelajaran kelas rangkap. Jadi untuk perkuliahan kali ini setelahnya Bapak Ibu sekalian harus bisa menjelaskan prinsip pengelolaan PKR, prinsip-prinsipnya, menerapkan aneka model pengelolaan PKR, menjelaskan prinsip didaktik metodiknya, menerapkan prosedur, menerapkan aneka model interaksi kelas dalam PKR. Jadi model itu untuk cara ya, strategi yang sudah terbakukan. Sintaknya sudah ada, langkah-langkahnya sudah ada, Ibu Bapak tinggal menerapkan. Nanti kita akan belajar tentang prinsip dan model pengelolaan, prinsip didaktik metodik, dan aneka model interaksi ya. Jadi Bapak sekalian manfaatkan 1 jam ini untuk kita berdiskusi 1 jam ya. Nanti jam kedua teman-teman ada beberapa yang micro teaching ya, dan yang lain menyimak seperti apa teman yang menyajikan atau micro teaching, sehingga kita punya pengalaman lebih dikarenakan kita telah mengamati, mencermati teman-teman kita yang nanti micro teaching. Baik, Bapak Ibu sekalian, tidak berpanjang lebar, 1 jam ke depan sekali lagi diskusi dan presentasi yang akan dibawakan oleh kelompok 4 ya. Kelompok berapa? Ya Allah. Kelompok berapa, Bu? 4, Pak. 4 ya. Dan 5, Pak. memastikan modul 2 kelompok 4. Oke, betul. Nggak kerasa ya udah 4 pertemuan. Silakan. Baiklah Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempertasakan modul 2 yang terdiri dari KB 1, 2, dan 3. Untuk membacakan KB 1 yang terdiri dari 1 Novita Sari, 2 Nelfitri saya sendiri, 3 Bu Priska, 4 Bu Indri, 5 Bu Mariana. Yang akan membacakan KB 1 yaitu Bu Novi. Kepada Bu Novi kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Mohon izin, apakah sudah tampil di layar untuk PPT kami Bapak Ibu? Sudah Bu, sudah. Baiklah, kami dari kelompok 4, yaitu modul 2, diharapkan mampu menjelaskan prinsip-prinsip pengelolaan PKR, menerapkan aneka model pengelolaan PKR di SD, menjelaskan prinsip-prinsip didaktik metodik PKR, menerapkan prosedur dasar PKR, menerapkan aneka model interaksi kelas dalam PKR. KB 1, prinsip dan model pengelolaan PKR. Rumusan singkat dan ciri-ciri utama PKR. Yang pertama, seorang guru. Yang kedua, menghadapi 2 kelas atau lebih. Yang ketiga, 1 kelas dengan 2 atau beberapa kelompok siswa yang berbeda kemampuan. Yang keempat, untuk membimbing belajar dalam 1 mata pelajaran atau lebih. 5, beberapa topik yang berbeda dalam 1 mata pelajaran. Yang keenam, dalam 1 atau lebih dari 1 ruangan. Yang ketujuh, pada jam pelajaran yang bersamaan permasalahan yang dihadapi oleh guru agar dapat melaksanakan PKR dengan baik. Ini adalah masalah pengelolaan atau manajemen. Secara umum, inti pengelolaan adalah mencapai tujuan yang setinggi-tingginya dengan memanfaatkan segala sumber daya manusia, alam, sosial, dan budaya yang tersedia.
Model utama PKR murni. 1. PKR 221, 2 kelas, 2 mata pelajaran, 1 ruangan. Dalam model PKR 221, guru menghadapi 2 kelas, 2 mata pelajaran, dan 2 topik memiliki saling keterkaitan. Proses pembelajaran berlangsung dalam 1 ruangan. Model PKR 221 ini merupakan model PKR murni karena prinsip keserempakan terpenuhi tanpa batas fisik. Perhatian tatap muka sebagai wahana pedagogis, kontrol guru terhadap kelas dapat berlangsung terus-menerus. Model ini sangat dianjurkan untuk digunakan karena paling efektif di antara model PKR lainnya. Namun, model inilah hanya mungkin diterapkan jika jumlah siswa tidak terlampau banyak, 15-20 orang. Dalam menerapkan model PKR 221, langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut. 1. Kegiatan pendahuluan, kurang lebih 10 menit. Pertama, berikan pengantar dan pengarahan dalam 1 ruangan. Gunakan 2 papan tulis atau 1 papan tulis dibagi 2. Tuliskan topik dan hasil belajar yang diharapkan. 2. Kegiatan inti, 60 menit. Berikutnya, terapkan aneka metode yang sesuai untuk masing-masing kelas. Selama kegiatan belajar berlangsung, adakan pemantapan, bimbingan, balikan sesuai keperluan. Terapkan prinsip retest, earnest, dan over. Ketiga, kegiatan penutup. Terakhir, berdirilah di depan kelas menghadapi kedua kelas untuk mengadakan review atas materi dan kegiatan yang baru berlaku. B. Model alternatif PKR modifikasi. PKR 22. 2 kelas, 2 mata pelajaran, 2 ruangan. Dalam model PKR 222, guru menghadapi 2 kelas, 2 mata pelajaran, dan kedua topik tidak berkaitan. Proses pembelajaran berlangsung dalam 2 ruangan berdekatan yang terhubung dengan pintu. Model PKR 222 merupakan model PKR modifikasi untuk kondisi jumlah siswa lebih dari 20 orang. Lama karena guru harus berpindah-pindah di antara 2 ruangan. Nampak penerapan model PKR 222. 1. Perhatian tatap muka sebagai wahana pedagogis. Kontrol guru terhadap kelas tidak dapat berlangsung terus-menerus karena masing-masing kelas harus menunggu guru secara bergantian. 2. Waktu tunggu lebih lama karena guru harus berpindah-pindah di antara 2 ruangan. Langkah-langkah pembelajaran PKR model 222 sebagai berikut. 1. Kegiatan pendahuluan. 10 menit pertama, satukan siswa dalam 1 ruangan yang tempat duduknya mencukupi. Berikan pengantar dan pengarahan dalam 1 ruangan. 2. Kegiatan inti 60 menit. Berikutnya diterapkan aneka model yang sesuai untuk masing-masing kelas selama kegiatan belajar berlangsung. Adakan pemantapan, bimbingan, balikan sesuai keperluan. Terapkan prinsip readiness, alertness, dan overlappness. Yang ketiga, kegiatan penutup. 10 menit. Berdirilah di depan pintu penghubung menghadap kedua kelas untuk melakukan review umum mengenai materi dan kegiatan yang baru dilakukan. 4. Sebagai catatan, sedapat mungkin denah ruangan diatur agar pandangan siswa mengarah ke depan dan ke arah pintu penghubung. Lanjut, Bu Nel. Ya, Bu Nopi. KB2 yang akan dibacakan oleh Ibu Priska. Ada Ibu Priska? Bu Indri? Boleh Bu, saya Bu. Ya, Bu Indri dulu. Ya, KB2, prinsip didaktik, metodik, dan prosedur dasar PKR. Didaktik atau ilmu mengajar merupakan ilmu pendidikan terapan, sedangkan metodik cara atau strategi saat mengajar. Prinsip-prinsip PKR yaitu 1. Konsep-konsep pembelajaran yang relevan yang perlu diterapkan dalam PKR sehingga membentuk suatu sistem. 2. Keterampilan prosedural pembelajaran, khususnya berkenan dengan membuka dan menutup pelajaran, mendorong belajar aktif dan belajar mandiri dan mengelola kelas PKR.
4 hal yang dapat saat membuka pelajaran, yaitu 1. Menarik perhatian siswa, 2. Menimbulkan motivasi belajar, 3. Memberikan acuan belajar, 4. Membuat kaitan materi. Lanjut, Bu. Punel. Udah ganti ya, Bu? Udah ya, Bu? Belum. Sudah, Bu. Udah ya? Oh ya, tunggu dong. Gak jelas ini. Dalam PKR, membuka pelajaran untuk semua kelas, segiannya diberikan secara bersama-sama di suatu ruangan atau tempat, demikian juga mengakhiri pelajaran. Mengakhiri pelajaran merupakan review terhadap pelajaran yang langsung dan berfungsi sebagai jembatan antara pengalaman baru dan pengalaman yang akan datang. Hal-hal yang dilakukan dalam menutup pelajaran: 1. Meninjau kembali pelajaran, 2. Mengadakan evaluasi, 3. Memberikan tindakan lanjut. Proses belajar aktif dan belajar mandiri perlu dikembangkan dalam pelaksanaan PKR dengan menciptakan iklim belajar yang ditandai oleh suasana yang hangat, rasa saling hormat, terjadinya dialog-dialog peran siswa yang jelas, dan saling percaya. Untuk mengembangkan kebiasaan belajar aktif dan mandiri, guru PKR perlu menguasai dan menerapkan, yaitu ada 3. 1. Bimbingan diskusi kelompok kecil. 2. Pembelajaran kelompok kecil dan perorangan. 3. Penganekaragaman pembelajaran. Dalam membimbing diskusi kelompok kecil, guru PKR harus terampil dalam memusatkan perhatian, memperjelas masalah, menganalisis pendapat, meningkatkan kesempatan berbicara dan mengeluarkan pendapat, memacu proses berpikir dan menutup diskusi. Dalam mengajarkan kelompok kecil, guru PKR harus terampil dalam pendekatan pribadi, menata kegiatan belajar mengajar, dan memberikan arahan dan kemudahan belajar. Dalam menganekaragaman pembelajaran, guru PKR harus terampil dalam menerapkan variasi gaya belajar, media dan sumber daya, pola interaksi, dan kegiatan belajar mengajar. Udah, Bu Nel, lanjut. KB 3 ya. yang akan dibacakan oleh Ibu Mariana. Saya kasih waktu 1 menit. Ya, baik. Ada Bu Mariana, saya izin baca. Ya, Bu Mariana. Ada, Bu. Ada. Ya, ada, ya, Bu Nel. bacakan. Lanjut. Lanjut, Bu. Aneka model interaksi kelas rangkap dalam PKR. Dalam rangka pelaksanaan PKR, ada beberapa model pembelajaran yang dapat kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Format atau model pembelajaran tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Proses belajar arahan sendiri atau PBAS. Kemudian yang kedua, proses belajar melalui kerjasama PMBKS yang meliputi berikut ini. A. Pola pikir sejoli atau OPS. Kemudian B. Olah pikir berebut atau OPB. Intrakelompok KIK, kemudian D. Tutorial teman sebaya atau TTS, kemudian dilanjut E. Tutorial lintas kelas atau TLK, kemudian F. Diskusi meja bundar atau DMD, kemudian G. Tugas diskusi dan resitasi atau TDR, kemudian H. Aktivitas tugas tertutup atau ATU, kemudian I. Aktivitas tugas terbuka atau ATA. Lanjut, Bu. 1. Belajar arahan sendiri atau PBAS.
Langkah-langkahnya, model PBIS memiliki langkah-langkah sebagai berikut, yaitu kategori kegiatan, kemudian penyelesaian, bentuk kegiatan, menentukan informasi esensial, kemudian membuat catatan tentang hal yang penting, kemudian mengeksplorasikan ide pokok. Kemudian pemahaman, yaitu untuk kegiatannya melihat bahan lebih awal, kemudian menggunakan isyarat konstekstual, kemudian mencari sumber bahan. Kemudian kategori kegiatan penguatan ingatan. Bentuk kegiatannya mengkaji ulang bahan, kemudian mengingat bukti penting, kemudian mengetes sendiri. Kemudian yang berikutnya kategori kegiatan penjabaran lanjutan. Bentuk kegiatannya bertanya pada diri sendiri, membentuk citra sendiri, kemudian menarik analogi dan metafora. Kemudian kategori yang berikutnya kategori kegiatan pengintegrasian. Bentuk kegiatannya mengungkapkan sendiri, membuat ilustrasi atau diagram, menggunakan banyak sumber, kemudian mengaitkan dengan pengetahuan yang dimiliki, kemudian menjawab permasalahan sendiri. Bentuk kategori berikutnya adalah pemantauan. Bentuk kegiatannya mengecek apa yang telah dikuasai, kemudian menyadari kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Baik, sudah cukup. Langsung ke diskusi. Ditutup untuk presentasinya. Untuk pertanyaan, sekali lagi dicatat juga di WA Group ya, dan penanyanya, supaya saya bisa merekod. Untuk sesi pertama kami buka pertanyaan 3 orang ya. Silakan Pak Alan. Baik, terima kasih untuk kelompok penyaji yang dipaparkan tadi terkait dengan penerapan model PKR 222. Dalam penjelasannya tadi Bapak Ibu sampaikan bahwa ketika model PKR ini dilaksanakan ada prinsip-prinsip yang harus dilakukan, diantaranya witness, alertness, dan overlappingness. Nah, di sini saya mau bertanya atau masih bingung, mohon penjelasannya dari ketiga prinsip tersebut, dan apakah dalam pelaksanaan PKR-nya ketiga prinsip tersebut harus dilaksanakan atau bisakah dipilih salah satu, atau prinsip mana yang lebih bagus? Terima kasih. Iya Pak Alan, makasih. Pertanyaan yang kedua. Saya bertanya lagi. Cuma 1 orang nih. Apa tuh? Apa? Silakan Pak Gilbert. Ya, Pak. Ada lagi? Kalau tak ada, kami akan mencoba menjawab ya. Itu Bu Susi angkat tangan, Bu. Baik. Mana Bu Susi? Silakan Bu Susi.
Mungkin lagi gangguan Bu, dilanjut aja. Nanti dicatat aja di grup, di apa, bilang aja ke Bu Ya, Susi. ya catat aja di grup ya. Ayo dipersilakan kepada kawan-kawan ya, yang akan menjawab pertanyaan dari Pak Alan dan Pak Jem. Pak Gilper. Saya bantu jawab. Bapak Ibu, tes kedengaran Ibu Indri. Kedengaran suara saya Ibu Indri? Iya Pak. Ya Pak, boleh Pak. Silakan. Oke. Suara saya jelas ya teman-teman ya. Baik, saya akan coba jawab pertanyaan dari Pak Gilper ya. Pak Gilper tadi bertanya seperti ini. Apa kelebihan dan kekurangan model 221 dan 222? Serta apa tantangan yang mungkin dihadapi guru dan siswa dalam mode pembelajaran kedua model tersebut. Jadi yang saya pahami teman-teman, kalau kita sendiri kan sudah tahu model 221 itu adalah 2 kelas, 2 mata pelajaran, 1 ruangan. Kalau 222 2 kelas, 2 mata pelajaran, 2 ruangan. Nah, yang perlu kita pahami adalah ya model pembelajaran ini muncul akibat adanya beberapa hal ataupun persoalan yang perlu diatasi seperti itu. Jadi ini sebenarnya bukan alternatif terbaik, tapi mengingat karena ada situasi mungkin salah satunya kenapa ini ada seperti mungkin faktor keterbatasan guru mungkin atau beberapa faktor lain. Jadi kalau kita bicara mana yang terbaik sih, saya rasa kalau dari antara dua ini kan sudah jelas lah sebenarnya 221 ya, karena mengajar siswa di dalam satu ruangan itu menurut pendapat saya teman-teman ya, mengajar siswa di dalam satu ruangan dua
2 kelas, 2 mata pelajaran, 1 ruangan ya. Tapi kembali, ini juga tergantung efektivitasnya karena setiap model ini adalah memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang kita tahu bahwa PKR murni itu adalah adanya 221. Kenapa ada kemudian 222? Ya karena mungkin dari segi jumlah mungkin tidak memungkinkan untuk ditaruh dalam satu ruangan, sehingga muncullah model alternatif 222 dan seterusnya yang 33 tadi itu. Jadi sesuai dengan pertanyaan Pak Gilbert, kelebihan dari 221 itu tentunya adalah sebenarnya guru bisa berfokus dalam satu kelas ya. Itu salah satu kelebihannya, bisa berfokus dalam satu kelas. Terus juga di sisi lain kan kalau guru ondermannya dalam 2 kelas yang berbeda, ada juga kurang lebihnya sebenarnya, ataupun kelebihan atau kekurangannya ketika mengajar dalam 2 kelas yang berbeda. Artinya tidak terlalu berisik ya. Jadi tidak campur baur seperti itu kalau di model 222, tapi dalam model 221 itu artinya anak-anak akan digabung dalam satu kelas. Sehingga kalau bicara tantangan sendiri tentunya ya kalau di model 22 sendiri ada tantangan tersendiri, di model 221 pun ada. Jadi masing-masing ini memiliki kelebihan dan kekurangan menurut saya. Tetapi kalau bicara tentang mana yang terbaik dari antara dua ini, ya tentunya kalau saya pilih sih model 221. Tetapi dalam hal ini juga guru harus bekerja ekstra keras, ya harus butuh guru yang ya bisa masuk ke dalam anak-anak dalam artian ya bisa menguasai kelas seperti itu. Kalau tidak bisa menguasai kelas, memang ini akan menimbulkan suasana kelas yang bukan sedikit tapi lumayan ribut seperti itu ya. Karena pasti dalam 2 kelas terdapat 2 mata pelajaran. Guru juga harus betul-betul memperhatikan waktu ya. Waktu ketika mata pelajaran misalnya kelas 1, berikutnya mata pelajaran kelas 2. Karena dalam satu kelas yang berbeda. Itu yang saya pahami. Terima kasih Bu Indri sudah memberikan waktu. Gimana Pak Gilbert? Terima kasih Pak Januari. Ya, boleh sedikit menambahkan Bu Gunel Fitri, Ban Bulan. Terkait dengan model 221 dan 222, sebenarnya itu tergantung dari kepribadian guru masing-masing. Kalau dikatakan tadi model 222, 2 mata pelajaran, 2 kelas, 2 tingkatan, kalau dia kelasnya bersebelahan, saya rasa menurut saya ya, lebih nyaman saya rasa 222 dibanding 221. Efektivitasnya kenapa? Karena ketika kita mengajarkan anak dari tingkat perbedaan karakter, ketika kita misalkan di kelas 1 dan di kelas 3 misalnya, tingkat karakter mereka itu kan sudah agak ada perbedaan. Jadi kalau kelasnya bersebelahan, menurut saya untuk pemilihan, kalau kita harus disuruh memilih, menurut saya itu lebih baik 222. Kalau kelasnya bersebelahan ya. Jadi ketika kita sudah siap menjelaskan pembelajaran di ruang sebelah, maka kita bisa melanjutkan. Dan saya rasa itu lebih fokus ketika kita melaksanakan pembelajaran 221. Karena 221 itu menurut saya agak gimana ya, ribet juga. Karena apa? Dalam satu ruangan terdapat 2 tingkatan. Nah, kita menjelaskan misalnya dalam satu ini, nah anak ini ngapain gitu ya. Jadi ada itu, tapi itu tergantung dari kepribadian guru masing-masing kalau dilihat dari efektivitasnya. Ya, makanya dari setiap model PKR itu pasti memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Kalau dikatakan kalau untuk di model 221 kita sudah tahu mungkin efisiensi waktu lebih matang mungkin ya, karena mereka langsung di dalam satu ruangan tersebut, dan kita menjelaskan kepada anak itu mungkin kita bisa lebih fokus gitu, berfokus. Tapi bisa juga ketika anak itu sedang ribut atau sebagaimana, tetap juga tergantung dari pribadi masing-masing. Kalau untuk di model 222 sama juga, menurut saya di model 22 ini misalnya sudah menjelaskan, yang di sebelahnya kita sampaikan dulu, tolong anak-anak dibaca dulu buku teksnya, nanti Bapak akan kembali ke sini gitu kan. Mungkin
kita lebih berfokus kepada, sehingga tujuan pembelajaran yang kita sampaikan kepada per peserta didik itu saya rasa mungkin lebih nyampe gitu menurut saya ya. Itu mungkin dari saya tambahan untuk untuk Pak Gilang. Terima kasih. Terima kasih ya Pak Lan. Pak Januari, mikrofonnya ditutup dulu, Pak. Boleh saya tanggapi tadi apa yang disampaikan Pak Ramlan, ya? Oke, sedikit ya. Kenapa saya tadi katakan 221 itu lebih baik? Memang plus minusnya tetap ada, ya. Cuman dalam hal persiapan kelas 221 itu memang ketika dipersiapkan dengan maksimal, ya itu akan sangat jauh lebih baik. Kenapa? Karena kalau kita lihat modul sebelumnya itu, atau mungkin di soal-soal yang kita udah kerjakan itu ya, bahwasanya memang ada penataan kelas yang baik dalam ketika kita menerapkan model 221 itu. Contohnya salah satu adalah penataan papan tulis, penataan kursi. Kalau boleh di antara kelas yang berbeda dalam satu ruangan itu ditaruh sekat seperti pembatas lah seperti itu. Jadi memang untuk persiapannya memang harus all out seperti itu, harus total supaya apa? Ya tujuan pembelajaran tadi mungkin beberapa hal mungkin kesibukan yang seharusnya bisa kita atasi bisa, karena apa? Kita memang persiapannya maksimal seperti itu. Memang itu persiapannya harus lebih ekstra daripada ketika kita menghadapi kelas 222 tadi. Memang itu tantangannya menurut saya. Terima kasih. Bagaimana Pak Gimana Gilang? Pak Gilang? Baiklah, untuk pertanyaan Pak Ramlan, saya mencoba menjawab ya Pak. Penjelasan prinsip fitness, alertness, dan overlappingness ya Pak ya. Dan prinsip mana yang bagus diterapkan gitu ya Pak ya. Menurut pendapat saya, dari 3 prinsip itu memang harus dilakukan saat pembelajaran Pak, di mana prinsip itu harus diterapkan guru karena harus selalu siaga memperhatikan siswa. Prinsip pada waktu yang sama dapat menangani beberapa kegiatan dan merasa bersama siswa agar kegiatan tersebut berlangsung dan pembelajaran dapat dilakukan secara efektif Pak. Pak Ramlan. Iya Bu, boleh Bu dijabarkan dulu apa itu prinsip yang ketiga itu satu persatu. Kemudian ketika tadi saya sampaikan, apakah ketika dalam proses pembelajaran model PKR 222 ini yang ketiga prinsip itu sekaligus dilaksanakan atau bisakah hanya satu prinsip, dan kalau kita bisa memilih prinsip mana yang lebih bagus. Begitu Bu, terima kasih. Oke Pak, kalau untuk prinsip witness itu guru merasa bersama siswa. Kalau untuk alertness itu guru selalu siaga memperhatikan siswa. Dan overlappingness itu guru selalu menangani beberapa kegiatan siswa. Jadi pada model PKR 222 itu ketika modelnya menurut saya memang harus dilaksanakan Pak. Karena di mana dengan penerapan prinsip tersebut,
siswa akan belajarnya lebih efektif dan efisien menurut saya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berarti ketiga prinsip tersebut ketika kita terapkan model PKR 22 itu harus sekaligus dilaksanakan ketiga prinsipnya, Ibu ya. Tidak ada yang lebih bagus dan tidak ada yang lebih seperti itu ya. Iya, Pak. Terima kasih untuk kelompok penyaji. Udah Pak Lan? Sudah Bu, dilanjut pertanyaan Bu Susi. Ada di grup Bu, ada di grup. Baiklah, saya mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Susi ya, Bu. Yang mana menurut kelompok penyaji seberapa besar tingkat ketercapaian pembelajaran dalam model PKR model 221 dan bila kita tunjuk sebagai menjadi guru pengampu model ini, bagaimana kira-kira pengaruh pada guru tersebut? Kalau kita tanya berapa ini Bu ya, besar tingkat ketercapaian itu tergantung kita sebagai guru saat pembelajaran tersebut, Bu. Kalau kita sebagai guru, pengaruh kepada guru, apalagi kita kan Bu, seperti saya belum pernah mencoba yang namanya model kelas rangkap tersebut, apalagi 2221 itu Bu ya. Jadi merasa tertantang lah bagaimana kita mengajar di kelas tersebut, Bu. Menurut saya itu, Bu. Suaranya, Bu. Bu Susi, suaranya, Bu. Bu Susi keluar dulu, baru masuk lagi. Gimana? Mas. Silakan Pak Gilbert. Ada abang pergi. Kalian minum
Ya, terima kasih buat Bu Novita dan Pak Gilbert. Apakah dengar suara saya, Bu? Bu, dah. Iya. Iya, terima kasih ya Pak. Tapi kan gini kan Pak, tadi kan kembali kita ke model PKR 221 ya. Nah, karena kan kita tahu ada beberapa penyebab kenapa itu harus dilakukan PKR 221. Dan menurut juga tadi presentasi dari penyaji itu kan model ini memang sebenarnya saya pribadi juga merasa di antara beberapa model PKR itu mungkin 221 ini lebih baik ya, karena kan seperti juga sudah kita kerjakan PR kita kan ada RPP ya kan. Penanganan kita misalnya anak yang di apa itu seperti bilang Pak Uni tadi kasih sekat, kelas misalnya 3A di samping kiri kanan kita, kiri kita, nanti kelas satunya misalnya di sebelah kanan kita gitu ya Pak. Nah, yang mau saya tanya tadi kan seberapa besar gitu. Karena kan kalau namanya kita guru kan ketika menjelaskan materi, kita pengen siswa kita itu semua tahu dan materi itu sampai. Nah, seberapa besar itu Bu, misalnya persentasenya itu apakah gimana Bu dengan yang pembelajaran biasa seperti kita kelas 1A saja. Tapi kan belum tanya juga kalau PKR 221 itu kan siswanya kan nggak banyak itu ya Bu ya. Antara 15 sampai 20. Sebenarnya efektif, tapi kenapa nggak efektif? Karena dia ada 2 kelas gitu. Nah, kalau dibandingkan dengan kelas biasa gitu, berapa maksud saya Bu bisa tanyakan seberapa besar tingkat ketercapaian kemampuan siswanya. Nah, tadi Pak Gilbert juga sudah jelaskan pengaruhnya ke guru ya, pengaruhnya ke guru itu kan tadi banyak sudah Pak Gilbert jelaskan. Nah, seandainya tadi beberapa waktu lalu juga pernah Pak Omas bilang biasanya kalau PKR ini kan biasanya guru-guru yang sudah lama dikasih sudah kompeten dalamnya karena persiapannya lebih matang ya. Pasti beda dengan kelas-kelas biasa yang hanya satu jenjang kelas, satu kita ajar sendiri gitu. Satu mampu satu kelas aja gitu. Nah, maksud saya tadi kan Pak, kalau kita lah, misalnya kita guru lama ini, kebetulan guru kurang nih, kita terus disuruh jadi guru PKR itu, bagaimana pengaruhnya gitu Pak, maksud saya. Terima kasih. Boleh saya menambahkan sedikit ya Bu Nel, terkait pertanyaan dari Bu Susi tadi. Kalau ditanya Bu Susi terkait seberapa besar pengaruhnya terhadap tingkat ketercapaian atau tingkat pembelajaran itu tercapai, saya rasa seperti yang disampaikan Pak Gilbert tadi. Ketika pembelajaran itu kita rancang semaksimal mungkin, sama seperti halnya ketika kita menjadi seorang wali kelas. Kita rancang pembelajaran itu sedemikian rupa, maka saya yakin pembelajaran itu bisa tercapai hampir 100%. Ketika itu menjadi kita guru mapelnya dalam satu kelas. Nah, sama dengan PKR ini. Kalau bisa kita merancang pembelajaran ini itu dengan media pembelajaran dengan efektivitas yang sangat memungkinkan atau mendukung. Seperti yang disampaikan tadi, kita buat sekatnya sehingga tidak terlalu kegaduhan dan segala macam. Kalau dikatakan tingkat keberhasilannya itu sama sih menurut saya. Untuk bisa kita itu mengetahui tingkat keberhasilan itu sama tergantung dari kreativitas guru. Dan itu bisa kita lihat ketika ketika kita bisa melakukan penelitian, kita tidak lanjut seperti itu. Jadi supaya kita mengetahui seberapa besar ketercapaian dari pembelajaran yang kita lakukan. Kalaupun harus pengaruhnya terhadap khusus pengen tahu pengaruhnya, saya rasa pun nanti teman-teman yang lain atau Pak Omas pun pasti menyebutkan itu tidak bisa kita ukur tingkat keberhasilannya kalau kreativitas dari guru itu sendiri tidak memadai dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi kalau disampaikan atau ditanyakan Bu Susi kalau pengaruhnya, saya rasa sama jatuhnya dari tingkat kreativitas guru itu sendiri mengolah kelas itu dan bagaimana dia memberikan pembelajaran itu sehingga anak-anak bisa menyerap dengan baik. Mungkin itu dari saya, nanti disimpulkan oleh Pak Omas. Terima kasih. Terima kasih Pak Lam. Ke mana Bu Susi? Jadi gini Bu, berarti itu kan masuk ke model PKR ya. Berarti sama juga Pak prinsipnya dengan pembelajaran biasa ya, kelas biasa gitu ya. Tergantung ya bagaimana seorang guru
apa ya, mau menerapkan model-model pembelajaran yang bisa merangsang siswa gitu Pak. Ya berarti nggak jauh beda dengan model belajar biasa gitu, kelas 1 aja gitu ya Pak ya maksudnya. Betul Bu, betul. Oke. Boleh saya tanggapi sedikit terkait tadi yang disampaikan Miss Susi, kan dia bilang gimana kalau kita ini kan guru, karena guru lama yang ditugaskan, artinya jadi capek seperti itu ya. Nah, yang saya pahami sih dari modul kita ini kan pembelajaran kelas rangkap. Ini kan memang ada beberapa hal faktor penyebabnya. Jadi yang kita mungkin atau Miss Susi pikirkan itu adalah ketika itu terjadi situasional ya, artinya jadi guru replace atau guru pengganti kan. Nah, kalau di modul ini sih yang saya pahami sih ini memang situasinya harus kita hadapi seperti, atau mungkin katakanlah 1 semester memang itu sudah keadaannya seperti itu. Jadi memang bukan situasional lagi, tapi pun kalau terjadi tiba-tiba ya kita sudah siap seperti itu dengan modul yang sudah diajarkan kepada kita. Nah, kalau kembali ke tadi yang disampaikan seberapa tingkat keberhasilan, ya teman-teman tadi sudah menyampaikan juga, tetapi keberhasilan itu tentunya akan ditunjang oleh persiapan yang matang ya, yang dari penataan kelasnya sendiri, termasuk di situ kalau kita lihat di modul kita di 3.6 itu ada dibahas di sana bagaimana kita menempatkan kelas itu, ada daerah pajangan, kemudahan bergerak, pengaturan penataan kelas lah intinya. Artinya ketika mungkin kita tata sebaik mungkin, apalagi kan ini bicara katakanlah 1 semester seperti itu, oleh karena mungkin ada guru yang harus diganti 1 semester, artinya ya kita nggak bicara lagi dadakan seperti itu kan. Kalau dadakan memang kita apa adanya seperti itu. Tapi ketika ini bicara sudah menjadi tugas kita dari kepala sekolah, katakan seperti itu, artinya mau tidak mau kita harus bersiap supaya apa ya, apa yang tadi tanyakan Miss Susi tadi ya tercapai maksimal, atau seperti Pak tadi bilang Pak Ramlan 100%. Ya tentunya ditunjang dengan berbagai aspek seperti itu. Terima kasih. Ya Pak Wandi, itu maksud saya Pak. Karena kan kita guru lama kan, jadi kita berarti kalau dia situasional mungkin ya harus berusaha, tapi kalau memang sudah dilihat memang siswa sedikit, otomatis mau nggak mau diapain kan Pak, kita jadi berusaha untuk melakukan yang terbaik gitu Pak. Ya terima kasih Pak Wandi. Ya, sama-sama. Saya nambahkan Bu Nel sebentar. Iya Bu, silakan Bu Andi. Baik, tadi saya sudah mendengar banyak pendapat dan pertanyaan-pertanyaan saya sudah baca juga di grup ya, di grup kita itu terkait pertanyaan Ibu Susi ini, seberapa berhasilnya, apa pengaruh terhadap guru. Yang pertama Bu Susi, pengaruh pertama itu pasti capek lah ya, capek otomatis karena ada 2 kelas, itu salah satu nggak bisa dipungkiri, itu yang real aja. Terus ketercapaiannya, keberhasilannya itu sama seperti yang dibilang Pak Alan tadi, tergantung gurunya tadi. Jadi kalau kelas rangkapnya 221 ini siswanya cuma 15 dan sama dengan 15, itu kan sama dengan kelas 1 kelas umum aja 30 ya. Nah, itu sebenarnya nggak ada masalah dengan seperti itu, kelas rangkap yang seperti itu Bu Susi. Apalagi kalau kita sudah mempersiapkan modul ajarnya dengan baik, itu tercapainya bisa mencapai sampai 90%. Nah, karena apa? Kita sebagai seorang guru sudah kita rancang di dalam RPP-nya, rancangannya, apa yang harus kita terapkan di dalam. Nah, artinya kan kita sudah siap di dalamnya itu untuk mengajar. Tapi kalau tiba-tiba tadi seperti kayak kata Pak Januari, kalau tiba-tiba Bu Susi sakit, terus ada teman Bu Susi, nggak datang gurunya bilang, kepala sekolah bilang, Bu tolong ya gantikan Bu Susi kelas rangkap tuh ya sama kelas 1 sama kelas 4 gitu kan. Tiba-tiba gitu memang kewalahan Bu Susi, pengaruhnya terhadap guru kebingungan. Akhirnya gurunya pun juga, apalah ibu ini, kok dikasih aku tiba-tiba begini, bingung. Tapi kalau dia sudah ada pembuatan, udah ada modul, udah ada RPP-nya, dia akan oke-oke aja, nggak ada masalah Bu Susi. Apalagi tingkat kuantitasnya daripada siswanya kan dikit, cuma 15 kelas 1 contohnya, 15 kelas 4 cuma 30. Bagaimana kalau kelas rangkap 221 ini satu kelas muridnya 48, kelas 5. Terus yang kelas 4-nya itu ada 42. Itu gimana? Terjadi itu di sekolah saya Bu Susi, 48 dan 42. Dijadikan satu kelas. Nah, itu gimana? 221. Tadi saya mau bertanya seperti itu. Nah, tadi konteksnya di sini yang dibicarakan kan murid yang sedikit kan.
Nah, apabila terjadi seperti di tempat saya, seperti murid yang kelas 6-nya aja, kelas 6-nya itu 48 orang. Kelas 5-nya itu 43. Dijadikan satu kelas dengan mata pelajaran yang lain, yang berbeda. Itu gimana pula konteksnya seperti itu kan? Nah, tapi tergantung daripada guru tadi. Memang harus guru yang senior, yang berpengalaman. Guru baru nanti kelenger dia, Bu, langsung berhenti dia nanti kan, capek aku kata dia kan. Tapi kalau guru lama yang senior, yang sudah memang dia matang dalam pedagogi dalam sekolah itu, dia oke aja ya. Itu Bu Susi, thank you Bu Susi. Terima kasih Bu Hedi. Silakan lanjut Bu Nel. Ya Pak. Demikianlah hasil diskusi hari ini. Kami dari kelompok 4 minta maaf kalau ada kesalahan, mungkin belum bisa menjawab pertanyaan dari kawan-kawan semuanya. Untuk lebih efektifnya kita minta kepada Pak Tutor untuk menambahkan materi kepada Bapak dan Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik. wabarakatuh. Terima kasih Bu Nelviti dan teman-teman untuk memimpin diskusi dan presentasi pada kali ini ya. Ini udah jam 2, saya 5 menit aja untuk mengulas sedikit aja. Sebenarnya udah jawaban dari Bapak Ibu sekalian sudah mengena, udah bagus, dan pertimbangan-pertimbangan yang udah matang ya, sehingga pada suatu saat nanti mendapatkan masalah-masalah itu sebenarnya pertimbangan ini menjadi masukan yang baik. Dan kuncinya adalah guru itu sendiri. Karena sudah bisa dikatakan guru, disebutkan guru itu adalah kurikulum, kurikulum adalah guru. Jadi ada melekat pada guru segala hal yang berbau dengan pembelajaran, perencanaan, konten, dan macam-macam. Bagaimana gurunya? Kalau gurunya bisa membuat atau merencanakan pembelajaran dengan baik, maka pelaksanakan akan baik. Karena tanpa perencanaan ya kalang kabut ya. Seperti tadi mendadak ya kalang kabut. Saya yakin kalang kabut selihai apapun karena nggak ada persiapan. Namun seorang yang profesional memang kalang kabutnya sebentar. Setelah itu sedemikian rupa bisa mengatasi masalah dengan duduk sejenak, merenungkan atau merefleksi apa saja yang harus diperbuat, maka semuanya akan berjalan dengan sebaik-baik. Permasalahan-permasalahan tentang PKR ini berkaitan dengan masalah kelas ya. Maka pertimbangannya adalah situasi pada saat itu. Situasi pada saat itu, apa yang harus saya pilih, itulah yang terbaik. Ya. Yang dipilih, itulah yang terbaik. Kenapa demikian? Karena kita akan mempertimbangkan dengan segala hal. Semisal ada, kalau kelasnya kelas rame, disatuin walaupun sedikit, disatuin, cocok enggak nih? Ada kan kelas-kelas rame gitu ya, kelasnya rame terus, karakter anak kan dalam kelas itu berbeda-beda. Ya, dengan sistem ini mau di satu kelas kan, atau di suatu ruang kan, apa cocok enggak? Ya. Walaupun anak-anaknya sedikit gitu ya. Cocok enggak ini? Kalau enggak cocok jangan. Walaupun sedikit. Kenapa? Karena ini butuh usaha keras kita untuk mendiamkan anak tersebut. Ya, ada anak karakternya rame kan? Walaupun disebut diam, itu anak-anak itu ya apa namanya gelisah, agak sedikit berisik. Ada karakter itu, saya nggak pungkiri. Ada yang anak-anak yang diam memang. Ya cocoknya kalau
kelas 3, kelas 4-nya pendiam ya satu-satukan ya. Kita buat satu ruangan. Ya, memang ada karakternya yang lain ya. Kita akan mempertimbangkan segala hal. Segala hal harus dipertimbangkan. Dari jumlah anak, dari effort kita mana yang lebih mudah. Ya kan? Dari fasilitas. Itu harus dipertimbangkan banyak-banyak ya. Kalau kita dalam satu ruangan, fasilitasnya mungkin belum ada. Ya kayak tadi sekat, macam-macam. Kenapa tidak 2 ruangan aja? Karena fasilitas yang ada, itu yang ada ya, yang tersedia. Maka ini banyak sekali pertimbangan saat di lapangan. Nah, kalau teorinya ya kayak gitulah. Kalau sedikit, satu ruangan kan ya. Kalau banyak 2 ruangan. Tetapi di lapangan jangan menjadi patokan pasti. Jangan kaku karena ibu sendiri yang menghadapi. Ibu sendiri yang menghadapi. Misalnya ini nggak bisa di satu ruangan, jangan. Karena akan kacau. Ya. Atau harus di satu ruangan kan, karena kelas 1, kelas 6 jauh sekali. Ya ada yang gedung, saya itu dulu beda di sekolah itu. Kelas 1, kelas 5, kelas 6-nya di seberang lapangan, coba. Seberang lapangan kelas 6-nya tuh. Oh, gimana mau 2 kelas semisal seperti itu. Maka harus dicari solusi lain. Bagaimana bisa ruangan kan, ya, dengan banyak konsekuensi. Tapi memang yang murni dalam model ini adalah 221. Karena apa? Karena saya punya keyakinan kenapa dasar teorinya itu biasanya yang darurat, yang darurat atau yang terbatas itu biasanya anaknya sedikit. Ya, taruhlah ke pulau, anaknya itu sedikit-sedikit. Nggak nyampe kuota lah. Ya, paling 10. Ya, kalau kan kita normal 30 lah atau gimana. Kenapa? Karena menemukan bisa jadi penyusunan buku ini ditemukan yang paling darurat dan banyak faktor. Sedikit anak. Ya. Ya, kalau saya lihat PKR ini kebanyakannya karena sedikit anak. Kalau banyak anaknya biasanya gurunya ada lah. Ya kecuali faktor hal lain, kekurangan guru karena pemerintah tidak memasok guru, ya. Atau memang pada keadaan tertentu guru sakit macam-macam lah di sana ya, banyak kehadiran guru tidak ada, ya, ketidakhadiran guru di sana. Sekali lagi nanti dalam pelaksanaannya karena ini tadi berbasis masalah. Pelaksanaannya ya memang disesuaikan dengan kondisi ya. Tapi memang prinsip-prinsip yang tadi atau kriteria-kriteria yang mengharuskan yang merekomendasikan untuk model 221 ya dipakai, untuk rekomendasi 222 dipakai juga. Namun pada finalnya nanti pada pelaksanaan di tempat adalah guru yang menentukan mana rasanya yang paling cocok ya pada saat melaksanakan pembelajaran PKR ya. Mana yang paling ringan kerja kita, mana yang paling bisa anak-anak belajar nyaman, gitu aja ya. Mana yang fasilitasnya tersedia, itu yang dipakai. Sehingga kita pada saat pembelajaran dari hari ke hari tidak memenuhi hambatan yang besar. Karena inti dari PKR adalah terlaksananya pembelajaran pada kondisi apapun. Ingat nih, ya. Kenapa ada PKR? Karena itu. Karena kondisi apapun yang ada harus berjalan darurat kah, bencana alam kah, nggak ada guru kah, coba, nggak ada kelas kah, macam-macam. Pendidikan harus berjalan. Go on. Ya, tantangan memang pada model-model kelas ini ada
semuanya ada ya, hanya berbeda berbeda model aja lah ya. Nah kalau di 221 satu ruangan, tantangannya pengelolaan sama dengan 222 pengelolaan dalam hal lain. Kalau dalam 221 pengelolaannya gimana? Dalam hal interaksi antar anak. Karena memang anak-anak bisa jadi nggak fokus. Kalau 222 ya pengelolaan kita, bagaimana kehadiran kita ada di dua tempat, terasa ada di dua tempat walaupun nggak hadir. Ya makanya prinsip tadi with bahasa Inggrisnya witness, alertness, overlappingness, itu ya. Kemampuan guru, terus juga kewaspadaan, terus overlapping ya. Ini diarahkan kalau apa namanya? Ini dari kemampuan guru ya, atau merespon cepat, atau ya dilihat seperti itu. Jadi kalau ada sesuatu yang bermasalah dengan anak, pertanyaan jawab macam-macam itu, kita bisa merespon dengan cepat karena berbubuh waktu juga kan, pembelajaran terbatas. Terus yang alertness ya, sesuai kebutuhannya. Jadi memang kalau respon guru di sini, jadi kehadiran guru itu memang harus dekat ya. Ini harus diperhatikan mana yang menguntungkan 221 atau 22. Kalau misalnya dengan 222 ya seperti tadi kondisinya hanya beda pintu saja ya, itu cocok kayak satu ruangan sebenarnya, kayak satu ruangan kalau menurut saya ya. Kenapa? Karena memang sangat berdekatan. Tapi situasinya akan lain ketika kebanyakan nggak kayak gitu. Ya. Kebanyakan susah. Ini kayak masih mudah lah kalau masih dalam sekat pintu yang berbeda itu. Terus tentang ketercapaian. Bapak Ibu sekalian, pembelajaran itu bisa diukur hanya ketika kita melakukan evaluasi, ya, evaluasi pengukuran. Ya. Tidak ada pembelajaran yang 100% berhasil. Ya. Di bawah itu, di bawah 100%. Maka ukurannya adalah evaluasi akhir. Atau kalau mau melihat keberhasilan dari evaluasi awal, dites dengan nanti post-test. Ya, evaluasi, kalau ada evaluasi itu kelihatan berhasil enggak, mau di PKR mau non PKR ya memang evaluasi harus ada. Tentang keberhasilan kalau dibandingkan ya bagusan yang reguler daripada PKR apa penjadinya tidak sebanding kalau dibandingkan, karena memang PKR itu tadi itu supaya ada pembelajaran terlaksana. Itu aja. Kalau yang bagusnya yang idealnya 2 guru 1 kelas malahan. Berapa yang sekolah-sekolah bagus itu kayak gitu ya. Saya lihat di luar negeri itu kayak gitu, 2 guru 1 kelas. Bayangkan ada satu yang secara individual, ada yang di depan ngomong memberikan penjelasan. Jadi kalau dia salah anak itu dalam pengerjaannya langsung dibenerin. Makanya linter lah istilahnya. Memang waktunya padat untuk belajar tuh. Kita akan kurang padat sebenarnya ya. Apa? Karena kita ya tahu sendiri bahwa secara fisik kita sendiri untuk memperhatikan sebanyak anak dengan berbagai hal. Jadi Bu Susi, sekali lagi pembelajaran tingkat ketercapaiannya ya tidak bisa kita hitung atau bisa kita hitung sesuai dengan tiap-tiap evaluasi pembelajaran. Gitu aja. Karena rata-rata sebenarnya kalau ada rata-ratanya, rata-rata penyerapan dari materi walau mau pembelajaran di kelas, mau apa, mau pelatihan, itu 70%.
70% dengan segala model, ya. Rancangannya sudah bagus, presentasinya sudah bagus, kondusif pesertanya, profesional materinya, 10%. Kalau sekarang persiapannya nggak ada, anaknya rame, gurunya malam baru begadang atau kekenyangan makan, ngantuk, udahlah habis. Modelnya ceramah lagi, nggak usah dihitung kata saya. Capek hitungnya udah habis, ya. Nah, karena udah dari sana aja udah kelihatan hasilnya nggak akan banyak, ya. Karena tidak faktor-faktor yang ada pendukungnya sudah nggak ada. Kalau depan dokter pendukungnya yakin itu dapat sesuatu yang memuaskan. Makanya ini KKM nih. KKM itu bias di kurikulum Merdeka nggak ada KKM katanya ya. Saya tidak mendalami, cuman ya itu standar itu harus ada. Standar bahwa kita materi-materi yang disampaikan itu diserap oleh anak-anak dengan ya feedback tadi, ya, evaluasi, nilai berapa mereka bisa menjawab, menelaah, menalar soal-soal yang diberikan oleh kita, yang barusan kita guru atau kita sendiri yang menerangkan. Saya dulu pernah di SMP itu diterangkan tentang olahraga ini. Gurunya itu guru olahraga nerangin tentang apa ya, bola voli apa ya, tentang organisasi-organisasi olahraga ya. Nah, kayak gitu dia tes, kesal mungkin karena anak-anak kayak saya itu nggak suka olahraga, ya. Langsung dites, setelah itu ulangan aja. Wih, nilainya temberadal. Kenapa? Saya sendiri nggak suka olahraga, jadi memang nggak lihat bola aja udah males, gitulah. Ya, apalagi teorinya macam-macamnya. Dah aja itu, protol aja itu olahraga. Itu dari situ saja udah bisa melihat berapa ketercapaian pembelajaran. Itu dari evaluasi yang ada. Jadi pembelajaran, evaluasi, pembelajaran, evaluasi itu sebuah ikatan yang tidak boleh tidak harus dilakukan, sehingga memang tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, kita bisa nilai, bisa kita ukur untuk perbaikan ke depan. Makanya ada refleksi itu nantinya ya. Apa sih yang kurang? Apa sih yang kurang? Apa sih kelebihan saya? Oh, ternyata kurang. Saya kurang ice breaking-nya. Oh, sekarang di TikTok itu banyak ice breaking ya. Oh, ini guru-guru kreatif. Memang saya ketika dibuat kayak gitu dalam pikiran saya sendiri mikir gitu. Nah, kayak santai tapi mikir. Itu sudah membuat otak bergerak, ya, otak ini nggak beku ya, dengan hal-hal lain yang memang ringan, jenaka. Nah, itu dalam ketika untuk konsentrasi kembali lagi pembelajaran itu bagus. Makanya lihat-lihat ice breaking itu tuh yang di TikTok itu mudah tapi membuat senyum dan berpikirnya ada di sana. Ya. Dan kalau kita praktekkan itu cukup ringan lah, ya, cukup ringan. Ya. Nanti kita praktekkan, saya praktekkan satu. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu saja dari saya. Lanjut ke, ada pertanyaan Bu, Pak sekalian? Kita lanjut ke sini ya, ke micro teaching. Laporan nih feedback dari tugas yang ada dari 30, baru 22 yang upload. Mungkin ada permasalahan, silahkan dikomunikasikan aja, langsung susah upload atau apa, dikomunikasikan dengan saya, ada masalah. Ini 22 mahasiswa yang upload dari 29 ya, peserta kita. Baik Bapak Ibu sekalian, itu saja mungkin ulasan dari saya. Silahkan untuk micro teaching hari ini. Saya sebutkan micro teaching kelas B ada Azan, Yuniarti, Andriansah, Willy, Laiberneka, Manalu.
Ya, saya dengan azan nggak connect nih. Belum connect. Yuniarti ada? Yuniarti? Andiansa ada ya? Pak Andiansa? Di room ini ada Pak namanya ya. Ya, ada. Makanya ini. Ada azan, Yuniarti, Andiansa, Willy, Labernika. Mulai bayar nikah ada ya? Halo? Halo? Baik, silakan Pak Azan dulu kalau ada. Ini Pak Azan udah beberapa kali saya absen juga nggak ada. Lupa saya ini mau acak ya, acak ulang untuk jadwal micro teaching. Pak Azan ada nggak? Udah berapa kali nih dia nggak hadir nih Pak Azan. Bu Yuniarti? Ada Pak. Oh. Yuniarti ada? Hadir Pak. Mana Yuniarti ya? Saya Pak. Ya oke, silakan Bu Yuniarti dulu. Yang komentari Pak Januari Handi. Silakan. 10 menit ke depan ya. 10 menit. Nanti dilanjut Pak Diansa, Pak Willy, dan sebagainya. Terima kasih. Mana Bu Yuniarti? Maaf Pak, ini dengan Ibu Laiba. Tadi Ya, Bu. terputus Pak, terputus Pak sinyalnya. Ya Bu Yuniarti dulu. Ada? Ya Bu Laiba aja. Silakan Bu Laiba. Baik Pak, baik Ya. Pak, terima kasih ya Pak. Ya, siap. Setelah ini silakan ya, saya mungkin untuk Pak Ajan, Pak Bu Yuniarti, saya kira ini close nih, nggak pernah ketemu dengan saya nih. Nggak pernah ada hadir ya. Saya lihat. Pak Adriansa ada nggak Pak Adriansa? Adriansa? Ada. Ya nanti siap-siap ya Pak Adriansa. Pak, saya lagi nih Pak. Mau jemput orang tua saya Pak. Mau datang dari kampung. Pak, untuk Ibu Laiba nanti yang komentari siapa Pak? Apakah saya, Januari, atau sesuai dengan urutannya Pak? Pak Panji. Ya, Pak Panji lah. Pak Panji ada Pak Panji? Ada dia Pak, ada dia Pak. Ada. Oke. Lanjut. Baik, selamat siang anak ibu guru semuanya. Selamat siang Bu Laiba. Selamat siang Ibu. Laiba.
malu. Apa Selamat sore, kabar Bu. hari ini ya Ibu Guru yang cantik-cantik yang ganteng? Baik, Ibu. Baik, Boleh Ibu. nak baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Begitu ya nak ya. Ya, Ayo, Bu. kita lagi baik Iya, luar Bu. biasa. Yes, yes. Ayo, 1, 2, 3 ya. Yes, Yes, baik. Oke, tepuk tangan dulu buat anak Ibu Guru semuanya. Nah, di sini di samping Ibu Guru, sebelah kiri Ibu Guru ada kelas 3 dan di sebelah kanan Ibu Guru ada kelas 4. Sekarang Ibu Guru mau bertanya kepada kelas 3. Ada yang tidak hadir anak Ibu Guru? Hadir semua. Hadir semua, Bu. Hadir semua. Ada, Bu. Bagus. Sekarang kelas 4. Hadir semua. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Nah, hari ini kelas 3 akan bergabung dengan kelas 4 ya, karena kelas 3 Ibu Dewi, guru kelas 3 tidak bisa hadir karena sakit. Jadi untuk hari ini kelas 3 belajar bersama kita di kelas 4 ya, Nak. Ya, Bu. Ya, ya, ya. Ya, Bu. Iya, Ibu. Semangat ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Semangat juga ya. Oke, Panji, untuk mulai Pipi. sekarang kita tepuk semangat dulu ya, Nak. Oke, kita mulai. Tepuk semangat. Oke, pintar-pintar. Tepuk tangan dulu anak Ibu Guru. Aduh, pintar sekali anak Ibu Guru ini. Nah, untuk kelas 4, Ibu Guru mau cerita dulu. Ya, tapi nanti sebelum cerita, Ibu Guru mau menyampaikan materi untuk kelas 3 dan kelas 4. Nah, materi untuk kelas 3 yaitu mengenai wujud benda. Ya. Nah, tujuannya adalah siswa dapat menyebutkan wujud benda, menjelaskan sifat-sifat benda, mengidentifikasi sifat-sifat benda. Kemudian di kelas 4 materinya yaitu kerjasama, di mana tujuannya siswa dapat mendefinisikan kerjasama, menjelaskan kerjasama, dan menyebutkan manfaat kerjasama. Oke, untuk kelas 4, Ibu Guru mau cerita dulu. Boleh untuk kelas 3 diperhatikan aja dulu ya, Nak. Nah, kan materi kita mengenai kerjasama. Nah, Ibu Guru mau cerita. Di sebuah desa Sukamaju, nah itu ada sebuah desa di mana mereka sering membuang sampah di selokannya, Nak. Ujungnya pada saat terjadi hujan, desa mereka kebanjiran. Kira-kira kerjasama bagaimana ya yang mereka lakukan? Nah, untuk jawabannya ditulis di buku masing-masing ya, Nak. Nanti Ibu akan bahas lagi, oke? Oke, anak Ibu Guru, mana suaranya? Oke, karena kelas 4 masih menulis jawabannya, untuk kelas 3 hari ini kita akan belajar mengenai wujud benda. Kira-kira anak Ibu Guru, ada yang tahu apa itu wujud benda? Angkat tangan. Ada yang tahu nggak? Oke, Indri. Apa? Padat. Indri. Oke, Januari. Ananda Januari. Wujud Iya, Bu. benda. Wujud benda ada padat, Bu. Ada gas, ada cair. Betul ya, Bu? Ya, bagus. Termasuk ya. Oke, ada lagi yang lain. Nah, Ananda Panji. Siap, Bu. Ananda Panji. Wujud benda, Nak. Iya, Bu. Jawabannya sama seperti teman saya, Bu. Pak Januari. Baik. Ada benda Eh, padat. nggak boleh, Pak. Cari yang lain lah, Pak. Nggak ada, Pak. Oke, Ibu Cuman itu Guru yang ada. akan simpulkan wujud benda itu adalah suatu perubahan benda yang terjadi dari berbagai
cara. Wujud benda itu ada 3 anak ibu guru. Benda padat, benda cair, dan benda gas. Coba sebutkan lagi. Benda padat, cair, dan gas. Ayo, dua-dua ya. Padat, cair, gas. Nah, pintar sekali anak ibu guru. Nah, kita masuk ke sifat-sifat yang pertama, benda padat. Sifat benda padat itu adalah sifatnya bentuknya tidak berubah dan volumenya juga tidak berubah. Nah, di sini ibu guru akan tunjukkan. Ini apa namanya, Nak? Botol. Gelas. Spidol. Nah, ini adalah spidol, ini termasuk contoh benda padat. Kalau spidol ini Ibu masukkan ke dalam gelas ini, kira-kira bentuknya berubah enggak? Tidak. Berubah enggak? Enggak, Bu. Oh, berarti spidol ini termasuk apa? Benar kan? Benda padat? Benar atau tidak? Benar, Bu. Oke, sekarang coba anak ibu guru sebutkan di sekitarmu. Coba tunjukkan salah satu benda padat yang ada di sekitarmu. Ayo. Ini botol. Handphone. Oke, semuanya sudah bisa ya menyebutkan ya. Tepuk tangan dulu buat kita. Bantal, Bu, bantal. Nah, Bu. sekarang tadi sudah benda padat. Sekarang kita masuk ke benda cair ya. Nah, ini juga masih ada gelas. Ya, sifat benda cair itu adalah bentuknya berubah sesuai wadahnya ya, dan volumenya juga sesuai wadahnya. Begitu ya, Nak? Nah, ini juga ada ada gelas dan ini ada air. Ini ada air di dalam botol. Ibu tuangnya, Nak. Nah, kira-kira ini airnya. Air yang di dalam botol itu Ibu tuang ke dalam gelas. Kira-kira berubah nggak wujudnya, Nak? Kira-kira wujudnya mengikuti nggak dengan wadahnya? Mengikuti. Aliran hati. Apa itu wujud, Bu? Nggak ngerti apa itu wujud, Bu. Kenapa, anakku? Apa Kenapa itu Anda wujud, belajar Bu? nuari? Bu, Apa airnya itu wujud, mentah Bu? atau Wujud. udah masak bisa diminum Airnya enggak? jangan tumpah ya, Bu. Iya, Nak. Makasih ya, Nak, perhatiannya ya, Nak. Iya, Bu, sama-sama, Bu. Oke, baiklah. Sekarang kita masuk ke benda gas. Nah, Ibu mau tanya, udara yang kita hirup ini termasuk benda gas enggak, Nak? Iya, Bu. Nah, iya, benar sekali. Sifat-sifat benda gas itu adalah volumenya dan bentuknya berubah tergantung wadahnya. Contohnya, Ibu ada apa ini? Balon. Ada balon. Warna apa, Nak? Hijau. Hijau toska. Warna hijau, bagus sekali. Meletus balon hijau. Dar, ya, Nak ya? Kaget, Bu. Di dalam balon ini ada nggak udaranya? Ada. Ada. Ada gasnya? Ada, Bu. Dia bentuknya seperti apa, Nak? Seperti Seperti balonnya, Bu. Seperti balon. Jadi benar ya, sifat gas itu berubah volume dan bentuknya sesuai wadahnya. Nah, itu tadi untuk kelas 3. Sekarang ada yang mau bertanya? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Nakku? Ada. Ada, Bu. Ada, Bu. Saya mau minta balonnya, Bu. Kenapa, Nak? Minta balonnya, Bu. Ananda. Balonnya ini beli di dulu. mana, Bu? Beli di mana Iya, balonnya, Bu. Bu? Saya Kenapa? mau minta balonnya dibawa pulang untuk main-main. Boleh nggak? Boleh, nanti kita main sama ya, Nak ya. Oke, ada lagi. Ananda Gilang dulu. Ananda Gilang. Kentut dia, Bu, katanya, Bu. Bu, kalau kentut termasuk gasnya, Bu. Ananda Gilang dulu, Ananda Gilang. Mana dia suaranya, Nak? Benda gas, Bu. Benda gas. Nanti Panci bawa gas, Bu ya. Oke Pak lah. Panci bawa gas berarti, Bu ya. Iya, nanti ditanya lagi ya, Nak. Ya. Laju, Bu. Oke, karena Capek, Bu, sudah nanti. Bu, menjelaskan. Pak Panci bawa gas berarti, Bu ya.
Kenapa, Nak? Pak Panji bawa gas berarti, Bu. Jangan ya, Nak, ya. Nanti meledak ya, Nak, ya. Oke. Karena Tadi Pak Gilang habis makan ubi, Bu, dia bawa gas tuh. Iya, Nak, ya. Iya. Nanti kita lagi ya, Nak, bahas ya, Nak, ya. Gas-gasnya ya. Oke, untuk kelas 3, karena sudah Ibu bagi kelompoknya, Ibu bagi ya, tadi 4 sampai 5 orang. Nah, tugasmu adalah setiap kelompok menyebutkan jenis-jenis benda, wujud benda, dari benda gas, benda cair, benda padat yang ada di lingkungan sekolah. Bisa ya, Nak? Anak Bisa, Ibu guru Bu. kelas 3. Oke, baiklah. Sekarang kelas 4. Nah, oke, kelas 4. Sudah dicatat, Nak, apa yang Ibu tugaskan tadi? Belum. Bagaimana cara kerjasama? Oke, ada yang bisa menjawab? Bu, ini Apa, Nak? Dengar, Nak? Ada yang bisa menjawab bagaimana kerjasama di desa Sukamaju tadi karena banjir. Sering warganya buang sampah di selokan. Siapa yang bisa angkat tangan? Ayo. Ayo, siapa yang bisa? Oke, Ananda Januari dulu. Iya, Bu, sampahnya dibuang gotong royong, Bu, kalau banjir. Gotong royong, iya benar sekali. Ada lagi yang lain? Kedengaran. Ini Semua, Ananda Gilang Bu, Nini. semua jadi. Mau. Iya. Bu, turunkan nilainya. Turunkan nilai si Gilang nanti, Bu, bandel dia. Oke. Ananda Gilang dulu. Ayo, sama-sama sekelas kalian berdua ya. Ananda Iya, Bu, Gilang dulu. tadi buang sampah, Bu. Gilang buang sampah tadi. Bu, Coba dia dulu, ketemu. tadi kata Ananda Januari gotong royong. Ananda Gilang dulu. Ya tadi kamu jawab aja. Hanya jangan duduk di belakang, Nak. Dia, Bu, ini kurangi kerjaan. nilainya, Bu. Karakternya nggak bagus dia, Bu. Kurangi nilainya. Bandung Oke, ya, Bu. oke, sudahlah. Nanti kita bahas lagi. Tadi kata Ananda Januari adalah salah satu gotong royong. Bagaimana, Nak, cara gotong royongnya, Nak? Ananda Januari. Bagaimana caranya? Ya, Apakah sama-sama buang dilakukan sampah, Bu. bersama-sama atau sendiri? bersama-sama, Bu, dengan warga satu kampung, Bu. Bersama-sama. Jadi dari cerita Ibu itu, ada yang bisa menyebutkan apa itu kerjasama? Ayo angkat tangan. Siapa yang bisa? Darwis Saya, angkat Bu. tangan, Bu. Darwis angkat tangan. Ananda Ramlan dulu. Darwis angkat tangan, Bu. Ayo apa itu kerjasama, Ya, Bu. Nak? Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk tujuan bersama, Bu. Ih, pintar banget ini anak Ibu guru. Iyalah, Bu, pintar. Ya, oke. Ramlan tengok buku, Bu. Alan tengok buku. Benar sekali. Oke, tepuk ya Bu, tangan. Alan kan anak tinggal kelas 4 kali, Bu. Kawan Sudah kita. berkali-kali belajar. Oke. Anak tinggal kelas dia, Bu. Ya iyalah tahu. Iya, Bu iya. Edi itu, oke. Bu. Itu Ada paling lagi tua yang di bisa kelas kita, Bu. menjawab? Ayo, cepat. Ada Ibu yang Hedi bisa turun menjawab? kelas itu, Bu. Ibu Hedi. Kasih 10 poin Diturunkan ya. kelasnya itu. Ayo, ada yang bisa menjawab? Bu Lena, Bu, yang paling kecil, Bu, di kelas kita. Dia Ibu paling Lena. pendek Bu umurnya. Lena. Iya, paling Manis pendek sekali kau umurnya. hari ini, Bu Lena. Bu Lena Oke, anak adik Ananda saya itu, Bu, Lena. nggak bisa Ya. jawab. Ya boleh, Bang. Apa itu, Bu? Kerjasama, anakku. Apa itu? Kerjasama. Kerjasama adalah ya. pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama, Bu. Oh iya, benar sekali. Hampir sama dengan Pak Ramlan. Ya, iya. Ibu simpulkan Ya, Bu, bahwa anak-anak tinggal kelas ini kerjasama memang itu bisa lah, Bu. adalah kegiatan dua atau lebih untuk tujuan tertentu atau tujuan yang sama. Ya, kerjasama Wih, lama itu tinggal kelas ada dulu. 3. Ada 3 ya. Pertama di lingkungan rumah. Kedua di lingkungan sekolah. Ketiga di lingkungan masyarakat. Sekarang Ibu tanya, kerja kelompok itu kerjasama tidak? Iya, Bu. Ya. Kerjasama. Kalau mencontek kerja
kerjasama? Ayo. Sama dengan Bu. Menyontek. Itu si Darwis Bu yang sering menyontek. Kerjasama nggak itu Ibu tanya? Si Lena Bu Kerjasama nggak diconteknya menyontek? si Lena. Menyontek Kerjasama kerjasama yang terus kalau Januari itu Boleh kerjanya, ya Bu. nak ya, itu namanya Hari kerjasama. Itu kerjanya. belajar menyontek itu nggak baik ya nak ya. Jadi kalau ujian tidak boleh menyontek. Ya. Baik. Nah, di sini Ibu Guru ada gambar. Nampak nggak gambar Ibu Guru? Nampak nggak? Enggak, Bu. Bu, yang jelas Bu. Udah bel Bu. Ibunya nggak nampak, Bu. Nampak, Bu. Ibu nggak nampak. Iya, nampak. Sedang gotong Nampak, royong. oke. Ibu label ya Kira-kira Bel. yang Ibu gak tampilkan ini, lihat dulu, perhatikan dulu. Ini adalah bentuk kerjasama di mana? Ayo. Di lingkungan. Ya, di lingkungan, Bu. Lingkungan masyarakat. Sama di depan rumahnya Pak Alan, rumahnya si Alan. Kan ada Ibu Guru. Oke, yang kedua. Ini. Di mana ini anak Ibu Guru? Lingkungan sekolah. Di kelas, Bu. Kira-kira Sekolah. ngapain anak? Bu, Ada yang nyapu, Bu, sekolah ada habis. Hapus Iya, papan di ratus. sekolah. Tulis, dihapus. Ada yang lap kaca. Yang terakhir, ini. Kira-kira ini apa ini nak? Bentuk kerjasama di Di mana? rumah, Bu. Di rumah. Di rumah, Bu. Hebat sekali anak Di Ibu. rumah si Januari, Tangan Bu, dulu. kerjasamanya. Tepuk tangan dulu Bu anak Di Ibu. rumahnya si Darwis Mana Bu. tepuk Itu tangannya? sering sama si Lena Bu. Oke, baiklah. Nah, sekarang untuk kelas 4, coba kalian berdiskusi sesuai kelompok yang sudah Ibu bagi ya. Nah, coba diskusikan mengenai bentuk-bentuk kerjasama di lingkungan rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Sudah? Paham? Paham, Bu. Paham. Oke. Baiklah, karena diskusinya sudah hampir selesai. Nah, sekarang untuk kelas 3. Kelas 3 dulu. Menyimpulkan Ya, Bu. diskusinya dari kelompok mana yang maju. Satu orang Kelompok mengenai kelompok benda sisi, cair, Bu. contoh benda Satu padat, benda bertanya. cair, dan benda gas. Siapa yang bisa? Ayo. Darwis Bu. Sisi Bu angkat tangan tadi. Darwis, Bu, angkat tangan. Kelompok Bu Priska, Bu. Kelompok Iya. Bu Ayo, yang Priska. maju Priska, satu Bu orang. Priska, Bu. Sama Kelompok Ibu kelompoknya si Mawati Darwis bisa, dan ayo. Lena Bu. Bu, kelompoknya Darwis dan Lena Bu. Siapa tadi yang angkat tangan? Lena dan Darwis tadi Bu. Oke, Ibu tanya, kelompok Ibu tanya Nanda tangan, Bu. Panji ya. Ayo, Iya, boleh dipersilakan. si Lena. Iya, Bu. Pak Kelompok Panji Bu. tadi mau jawab, Bu. Yang lain lah, yang lain. Kalau gitu yang lain. Mana yang lain? Oh, kelompok Bu, si Lena Supandi dan lah si dulu. Darwis sudah siap Bu. Betul, Yang tadi tunjuk tangan, ayo. Tadi contoh benda padat, Bu, cair, dan kelompoknya si gas. Lena sudah siap. Ayo, Oh, kelompok paling tua Bu, Ibu. Kelompok dia paling ayo. tua. Contohnya. Yang sering tinggal kelas Bu. Ayo, dipersilahkan. Siapa? Kelas 3. Itulah Bu, Ananda kelompoknya. Supandi dulu. Ayo. Maju. Kelompoknya Bu, kelompoknya si Supandi Kelompoknya si Bu, James, yang masih Bu. lajang. Bu, kelompoknya si James. Itu boleh lah Bu. Oh ya, Si kelompoknya Supandi lah, Bu, yang James. masih Ayo, lajang. yang bisa. Iya. Jangan malu-malu, nak. Harus berani anak ibu. Jangan malu-malu, Anak ibu Supandi. nggak ada yang malu-malu. Harus berani. Betul itu. Gurunya Jangan kan malu nggak tahu malu Bu. berani maju. Ayo. Ya udah saya lah, Bu, ya. Oh, boleh ya kelompok Polma. Ayo, kelompok Polma. Silakan. Oke. Kami menemukan di kelompok kami benda-benda padat itu banyak sekali. Buku, pensil, botol minum, meja, kursi. Nah, kalau benda cair, jus, minyak goreng. Nah, kalau benda gas, ya udara yang kita hirup, karbon dioksida yang kita keluarkan. Begitu, Bu, dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok Polma. Ya, bagus sekali. Sudah memahami ya. Oke, sekarang untuk kelas 4.
bentuk-bentuk kerjasama di lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah. Ayo. Kelompoknya Lena dan Darus. Ayo, Bu. kelompok siapa? Kelompok Bu Lena Priska, dan Darus, Bu. Lena Kelompok dan siapa ya? Darus. Kelompok Bu Priska, Bu. Ayo, jangan malu-malu. Anak ibu guru nggak ada yang malu-malu. Ayo. Oh, kelompoknya Bu Susi, Bu. Bu Susi, Bu. Kelompok siapa yang mau maju? Ayo. Si Susi, Bu, sama Kelompok si Mariona Susila rajin dulu. itu, Bu. Karena kelompok Iya, orang iya. itu kayaknya agak pinter tadi, nggak banyak ribut. Nanti habis itu Kelompok kelompok Bu Mawar. sembilan ya. Itulah Bu si James, kelompok yang nggak ada uang jajan. Ayo, kelompok Susila dulu. Mengenai kerjasama di rumah contohnya, sama di sekolah, sama di lingkungan. Ayo cepat nak, cepat nak. Cepat, Susi. Ayo, ayo cepat nak. Cepat, Susi. Memang si Alan ini suka kan nyuruh orangnya, Bu. Ya, memang kayak gitu dia nak. Makanya kemarin ibu hukum dia. Udah biar aja. Kan Ayo, kalau silakan. kalau ketua Yang kelas, berani. Bu, suka-suka, Bu. Ayo Susi, cepat. Biar nampak Yes. wajahmu yang cantik itu nak Bu. Ayo. Oh iya mulai baku. Ya apa tadi Bu? Ya, Banyak ayo, kerjasama. cepat. Banyak penjualan, Ibu, tahun ini. Ayo. Mananya si Susi ini? Ayo cepat. Cepat nak. Jangan Jalan ketawa, ini jangan sekali, berani. Bu. Diamkan dulu dia, Bu. Si Alan itu, Bu. Hukum dulu, Bu. Hukum dulu. Udah diam dia, udah diam. Ayo nak, cepat nak. Malu-malu Bu Susi. Ayo. Ya, Bu, menurut kelompok kami, bentuk kerjasama yang ada di rumah itu ya membersihkan rumah bersama-sama. Itu, Bu. Baru apa lagi? Di sekolah. Yang kedua, kalau di sekolah itu, Bu, piket kelas. Itu juga bentuk kerjasama, Bu. Iya, yang ketiga. Kalau di lingkungan masyarakat itu gotong royong, Bu, setiap hari Minggu sekali sebulan. Oke, baik, mantap banget. Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat kelompok yang sudah maju, kelompok Susi kelas 3 dan kelas 4. Oke. Nah, tadi kita sudah mendengar kesimpulan dari teman-teman kita. Nah, di sini Ibu Guru akan memberikan evaluasi. Dikerjakan ya, Nak? Nah, Ya, Ibu Bu. Guru akan menyimpulkan apa itu kesimpulan di kelas 3 dan di kelas 4. Untuk kelas 3, wujud benda. Wujud benda itu adalah suatu perubahan benda yang terjadi dari berbagai cara, yaitu dari benda padat, cair, dan gas. Untuk kelas 4, kerjasama itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan orang tua atau lebih. Nah, kerjasama itu ada di lingkungan rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Ya, oke. Nah, untuk materi yang telah kita bahas, Ibu akan memberikan tugas di rumah, ya. Dikerjakan ya, Nak. Dikerjakan ya, Nak. Sikit aja nih, Nak. Ini Gilang ini ya. Kapan dikumpul, Bu? Terima aja kasih Gilang, ya. Oke. Nah, oke, terima kasih anak Ibu Guru untuk kelas 3 dan 4. Nah, semoga apa yang Ibu Guru jelaskan bisa bermanfaat untuk kalian ya, Nak ya. Semoga anak Ibu Guru tambah pintar dan jangan malu-malu ya, Nak ya. Oke? Iya, Bu. Oke, kita mau pulang. Kita berdoa dulu, dipimpin oleh siapa yang mau mimpin doa? Si Gilang, Ramlan, Bu, ketua kelas. Panji, Bu. Panji. Tadi dia. Alan, Mengenai mandi yang ayo, Nak, bikin, ayo. mandi. Kita berdoa dulu, Mari. mau pulang ayo. Ayo Gilang, biar bertobat kau. Ayo, cepat kita pulang, Nak. Ayo. Ayo. Bertobat dia, suka kali mengganggu. Ayo. Pak siapkan Dia kita pulang dia lagi. malu-malu Oke, dia. baik, Bu. Nah, Ibu Seril lah dulu Kita mimpin doa. pulang Ayo. berdoa. Seril, anaknya Berdoa Seril, ayo. dimulai. Berdoa Ayo, selesai. Sudah, Bu. Berdoa, Bunda siap. Berdoa dimulai. Beri salam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat siang, Bu. Amin. Semuanya. Amin. Ibu duluan ya, oke. Terima kasih. Iya. Ibu pulang duluan ya.
Udah, Pak. Udah. Oke. Pak, udah, Pak. Baik, Bu. Saya komentari, Bu, ya. Iya, Pak. Iya, silakan, Pak. Saya komentari dari apa yang barusan Ibu sampaikan. Dari awal sampai akhir, secara keseluruhan, saya anggap itu semua udah bagus. Sesuai dengan apa yang direncanakan, sesuai dengan apa yang Ibu buat di RPP. Dari mulai persepsi, kegiatan awal, kegiatan inti, bahkan juga penutup. Bahkan tujuan pembelajaran pun sudah disampaikan dengan secara jelas, sehingga anak pun senang dan juga performa Ibu pun mengasihkan, sehingga ada interaksi antara anak dan guru yang membuat anak itu sendiri merasa senang, happy ketika belajar sama Ibu. Kemudian yang juga saya komentari, gaya Ibu ketika mengajar itu menurut saya ya bagus, karena biar bagaimanapun juga seorang guru itu harus memang menampilkan sesuatu yang bisa membuat minat belajar anak itu bertambah atau meningkat. Tadi Ibu sudah tampilkan, memberikan umpan balik kepada siswa, kemudian siswa pun menjawabnya, kemudian juga Ibu sudah membuat kelompok sehingga anak-anak bisa berdiskusi dengan baik, kemudian juga anak-anak disuruh ke depan untuk menyimpulkan pembelajaran atau hasil diskusi yang mereka lakukan. Setelah selesai, Ibu memberikan penguatan yang berupa kesimpulan sehingga anak-anak itu menjadi lebih paham atas pembelajaran yang telah dilakukan pada pembelajaran hari ini. Mungkin hanya itu saja, Bu, yang bisa dapat saya komentari. Yang jelas penampilan Ibu hari ini is the best. Oke. Itu saja. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Tepuk tangan dulu buat Ibu Laiba Ernika, Bu. Ya. Oke. Kita kembalikan kepada Pak Tutor. Peserta lain ada? Peserta lain ada nggak? Ya. Peserta yang lain yang mau memberikan komentar. Lagu 3 langsung P. Kan yang micro teaching. Saya berikan waktu lama ke Bu Laiba. Memang saya lihat tadi Pak Willy, Pak Diansyah, Pak Ajan nggak ada respon ya. Nggak ada respon untuk minggu depan. Mana Bu Lena? Bu Lena? Ini mungkin yang ulang-ulang ya yang di atas tuh. Responnya kurang ini ya. Nanti untuk kelas ini selain yang ulang harus harus fokus ya untuk pengajaran micro teaching ini. Bu Lena, Bu Susi, Pak Supandi, Pak James, sama Pak Polma ya. Untuk waktu, kalau hari ini memang saya berikan banyak karena tadi itu tidak ada respon positif dari Pak Ajan, Juniarti, Adiansa, itu tidak ada. Jadi untuk minggu depan nanti 10 menit, siapkan 10 menit dan 2 menit untuk komentar ya. Jadi yang komentari di sebelah kanan. Pak Bu Rita, Bu Hedi, Pak Ramlan, Pak Gilang, sama Bu Sperti. Nanti saya jadwalnya saya upload ulang. So, cukup bagus Bu Laiba ya untuk micro teachingnya. Suaranya lantang. Ya, suaranya kali gitu guru lantang. Tidak lemas. Setengah jam tadi saya lihat intonasinya tidak berkurang. Ya, tidak berkurang. Itu yang membuat energinya ada terus. Oh, ini setengah jam ya, kayaknya 3 jam itu masih kayak gitulah. Laiba itu. Jadi itu bisa saya simpulkan seperti itu. Tantang juga jelaslah untuk ucapan juga kata-kata. Baik, itu saja mungkin
Selanjutnya saya absen dulu ya. Saya absen lagi yang terakhir. Saya belum absen tuh Pak, mungkin Pak. Azan, ada nggak azan? Juniarti? Nggak ada. Willy? Nggak ada. Polma? Hadir Pak, hadir Pak. Hadir Pak. Siapa? Pak, hadir Pak. Willy Pratama hadir Pak. Willy hadir Pak. Willy ya, sekarang ini. Suaranya tadi putus-putus Pak, saya udah manggil-manggil tadi. Dan sekarang mikro teaching. Sekarang? Oke, baik. Saya kasih waktu 5 menit. 5 menit? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak semua. Sore Pak. Sore Pak. Ini kita akan mempelajari tentang pelajaran Penjaskes, yaitu lari jarak pendek. Pada pelajaran Penjaskes lari jarak pendek ini kita memulai start dengan start jongkok. Pada pelajaran lari jarak pendek ini terdapat 3 jarak, yaitu 100, 200, dan 400 meter. Nah, kira-kira anak-anak Bapak kira-kira apakah ada yang bisa melakukan start jongkok? Caranya dengan cara yaitu tangan di badan menekuk ke bawah dan tangan dan kaki menyentuh lantai. Lalu ada 3 aba-aba bersedia siap ya. Itu dia aba-abanya. Pak Willy di mana sih kok? Pak Willy tinggalnya di mana Pak Willy itu? Gurunya lagi pergi ke toilet, Pak. Terdampar, Pak. Semua ribet Tadi, dari Pak. Tadi udah di grup, katanya jaringan terputus. Guru. Ada. Pak Gilang nakal nih, Pak, dicoret-coret papan tulis. Gurunya lagi ke toilet. Nanti dibilangin aja, Bu. Mbak, itu. Ih, kenapa Pak Panji bawa bola? Kan tadi untuk Bapak itu tadi. Aduh, bolanya bilang aja main bola, Bu. Pak Panji bawa bolanya 2 biji itu. Itu ya, Pak. Itu udah bolanya agak kecil-kecil, Pak. Alan bola. Pak Gilang tadi mau peragain jongkok, Pak. Pak. Kalau Pak Gilang bolanya agak besar, Pak, sedikit. Ada yang bawa lato-lato, Pak. Awas kena Bapaknya kepala lagi tuh. pergi. Nggak boleh kan, Pak? Bahaya lato-lato, Pak. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian. Ah, lato-latonya si Januari udah hilang. Kelasnya udah seperti pasar, Pak. Gurunya nggak ada. Ya. Nah, gurunya kita tinggi. Oke lah, Kami Bapak pulang Ibu lah, sekalian, Pak. karena ngambil waktu ya. Waktu banyak nanti agak berat juga saya lanjutkan absennya ya. Siapa yang belum ke absen tuh? Saya, Pak Polma. Tadi ada Pak Polma? Ada? Pak Polma? Ibu Polma, Pak. Ibu. Alah. Ibu Polma. Polma, makanya saya nggak suka Bapak Ibu. Iya, Pak. Polma si Sukang. Narasi si Hetri. Ya, Pak. Hadir ya. Maaf ya, Bu. Rizka, Silitonga. Rizka. Rizka tadi katanya Nari jalan, Pak. Malasari. Hadir, Nari Bapak. Malasari. Hadir. Oke. Januari ada. Hadir, Pak. Darwis.
Darwis ada? Hadir, Pak. Oke. Mimi. Mimi Karlina. Nggak ada. Tidur. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk kali ini perjumpaan kita di pertemuan keempat sampai di sini dulu ya. Minggu depan persiapkan dengan lebih baik lagi untuk kelompok diskusi dan presentasi dan juga micro teaching. Itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan yang lebih lagi untuk diskusinya. Selamat siang, selamat sore, salam sejahtera bagi semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Izin lihat, Pak.